Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini materi pembelajaran bahasa Indonesia tema kepahlawanan, dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mendengarkan pengumuman. Anak-anakku sekalian, sering kita mendengar atau membaca pengumuman baik dari sekolah maupun dari lingkungan yang kita tempati. Nah, apa itu pengumuman? Marilah kita pelajari materi tentang mendengarkan pengumuman. Pada bagian ini, anak-anak sekalian, kamu akan belajar tentang memahami teks pengumuman. Setelah kamu melaksanakan proses pembelajaran nanti, diharapkan kamu dapat memahami teks pengumuman. Kamu juga diharapkan dapat mencatat hal-hal penting dari teks pengumuman yang dibacakan. Nah, bagaimana caranya memahami teks pengumuman? Teks yang dibacakan orang lain akan berlangsung relatif cepat. Jadi berbeda dengan ketika kita membaca sendiri, sehingga kita kalau membaca sendiri ini mudah untuk kita pahami. Nah, oleh karena itu, kamu harus dapat berkonsentrasi memperhatikan pengumuman tersebut. Nah, marilah kita cermati pengumuman itu pada hal-hal yang pokok atau hal yang penting saja. Nah, untuk mengetahui hal penting dari pengumuman, maka kita perlu menggunakan kalimat pertanyaan dengan kata tanya seperti contoh berikut ini. Yang pertama, kegiatan penting apa yang diumumkan? Nah, jadi kegiatan apa yang diumumkan di pengumuman tersebut? Kemudian yang kedua, kepada siapa kegiatan tersebut ditujukan? Yang ketiga, dalam rangka apa kegiatan itu dibuat? Kapan dan di mana kegiatan itu dilaksanakan? Siapa yang membuat pengumuman? Kapan pengumuman itu dibuat? Jadi kata tanya yang kita gunakan, yang pertama yaitu kata tanya apa, yang kedua siapa, yang ketiga apa, yang keempat kapan dan di mana, yang kelima siapa, dan yang keenam adalah kata tanya kapan. Nah, sekarang marilah kita mengerjakan kegiatan berikutnya dengan cara kita memperhatikan atau membaca pengumuman yang ada pada contoh di bawah ini. Dengarkan teks pengumuman berikut ini. Tutuplah bukumu dan catatlah hal-hal penting isi pengumuman tersebut. Nah, jadi kalau kita mendengarkan pengumuman, membiasakan diri untuk mempersiapkan kertas lembaran guna untuk mencatat hal-hal penting yang ada di pengumuman itu. Yang di atas ini, ya, yang di atas itu adalah ya ini merupakan kop surat. Ya, ini kop surat. Panitia lomba baca puisi Min 1 Bojonegoro, Jalan Dr. Sutomo, Gang Wates nomor 23 Bojonegoro. Pengumuman nomor pengumuman ya ini nomor 21 SDBP garis miring Romawi 7 garis miring 2021. Diumumkan kepada siswa kelas 4, 5, dan 6 Min 1 Bojonegoro bahwa untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 di Min 1 Bojonegoro diselenggarakan lomba baca puisi kepahlawanan. Besok pada hari Senin tanggal 8 November 2021
di Aula Min 1 Bojonegoro pada pukul 10 sampai dengan selesai. Setiap kelas agar mengirimkan 2 siswa putra dan 2 siswi putri mengikuti lomba tersebut. Demikian pengumuman ini, atas peran sertanya saya ucapkan terima kasih. Bojonegoro, 7 Juli 2021, Ketua Panitia Sulistiono SPD. Nah, ini jadi harus ketika dibacakan maka kita mempersiapkan hal-hal penting yang harus kita catat. Misalnya kapan pelaksanaannya, yaitu pada tanggal 10 November 2021. Di mana? Di Min 1, Aula Min 1 Bojonegoro. Siapa yang mengadakan? Yaitu Panitia Lomba Baca Puisi Min 1 Bojonegoro. Siapa saja yang dikirim? 2 siswa putra, 2 siswa putri. Ya, siapa yang membuat pengumuman? Bapak Sulistiono SPD. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah kamu mendengarkan pengumuman tersebut, kamu dapat mencatat hal-hal penting seperti contoh berikut ini. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, ini yang pertama atau A, pengumuman itu berisi lomba baca puisi kepahlawanan. Yang B, kegiatan lomba tersebut untuk siswa kelas 4, 5, dan 6 Min 1 Bojonegoro. Kemudian yang C, masing-masing kelas agar mengirimkan 2 peserta putra dan 2 peserta putri. Kegiatan lomba diselenggarakan untuk memperingati Hari Pahlawan. Kegiatan dilaksanakan tanggal 8 November. Maaf, ini salah tulis, mestinya 2021 ya. Ini salah ketik. Ini 2008. Jadi yang betul 2021 di Aula Min 1 Bojonegoro pukul 10 sampai selesai. Jadi itu hal-hal penting yang harus kita tulis ketika kita mendengarkan pengumuman dari orang lain. Nah, mari kita untuk latihan ya. Kita latihan. Ini saya sediakan ya pengumuman ya. Baca pengumuman berikut ini, catatlah hal-hal penting yang ada. Pengumuman dalam rangka merayakan hari ulang tahun RI ke-76 Karang Taruna Satya Bakti mengadakan lomba melukis pahlawan nasional dengan menggunakan cat air. Syarat peserta lomba adalah sebagai berikut. A. Warga Kelurahan Kepatihan RT 1 RW 2. B. Usia 10-12 tahun. C. Membayar pendaftaran Rp2.000. Lomba dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021. Ya, ini maaf ya, salah ketik lagi. 2021 pukul 10 sampai selesai di Balai Desa Tempel ya, di Balai Desa Tempel. Ini umpamanya nama balai desa yang ada di Kepatihan itu Balai Desa Tempel. Keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan pada Panitia Bojonegoro 10 Agustus 2021, Ketua Panitia, tanda tangan Keila. Ya, jadi itu pengumuman. Kemudian nanti kamu tulis hal-hal penting yang ada pada pengumuman yang sudah saya bacakan tadi. Nah, setelah kamu membaca teks pengumuman dan mencatat hal-hal penting dari pengumuman tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat, jelas, dan tepat pada buku latihan soal bahasa Indonesia. Jadi mari nanti kita biasakan untuk membuat latihan soal atau menulis latihan soal itu khusus di buku latihan soal. Kalau bahasa Indonesia ya buku bahasa Indonesia, kalau IPA ya buku latihan soal IPA. Jadi dibedakan antara buku catatan dengan buku latihan soal. Hal ini mengapa? Supaya kita mudah untuk belajar. Ketika kita mau latihan soal, maka kita membuka buku latihan soal. Ketika kita mau belajar dari catatan yang sudah kita buat, maka kita membaca dari buku catatan yang sudah kita
misalnya membuat ringkasan, menulis yang penting-penting dari ketika kalian membuat ringkasan, nah itu di buku catatan. Tapi kalau di buku latihan soal, ini supaya nanti ketika di pembahasan itu memudahkan kalian untuk belajarnya. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian, ya. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Jangan lupa menjawab 5 pertanyaan yang sudah saya sampaikan di layar ini. Terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap sehat, tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar dengan sehat, dengan nyaman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.